Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dinding rumah retak dan atap rusak akibat pembangunan pabrik sepatu. Warga Brebes berunjuk rasa. Odong-odong ambil penumpang di jalan raya tanpa penindakan Dishub dan Polantas. Pengemudi angkutan desa di Brebes melakukan aksi mogok. Jelang Hari Raya Idul Adha, nyaris seluruh bahan pangan harganya kompak naik. Rumahnya rusak akibat pembangunan pabrik sepatu. Warga desa Kemurang, Brebes berunjuk rasa. Mereka menuntut perbaikan rumah mereka yang rusak karena pembangunan pabrik sepatu tersebut. Warga desa Kemurang, Kecamatan Tanjung Brebes bersama sejumlah anggota Ormas berunjuk rasa di depan lokasi pembangunan pabrik sepatu di Jalan Raya Pejagan, Ketanggungan, Senin lalu. Warga mengaku puluhan rumah mereka rusak akibat pemasangan tiang pancang pabrik sepatu PT Gold Emperor Indonesia. Warga mengeluh karena pihak pabrik hanya memberikan uang kompensasi sebesar Rp100.000 per rumah yang tidak cukup memperbaiki kerusakan yang terjadi. Itu pada retak rumah saya. Iya. Itu genting-genting pada melorot. Iya. Pada jatuh tuh genteng. Dari pabrik ada perwakilan ke sini, Ibu? Hah? Belum pernah datang ke sini. Jegluk-jegluk tembok pada retak. Katanya dapat kompensasi. Dapat kompensasi waktu mau lebaran 100.000 satu rumah. Pengennya tanggung jawab itu buat yang tembok pada retak diganti, buat beli genteng yang pada ambruk. Selain meminta manajemen pabrik PT Gold Emperor Indonesia mau berdialog untuk segera memberikan kompensasi atas kerusakan rumah mereka, warga juga menuntut manajemen pabrik agar mempekerjakan warga di sekitar pabrik. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Awak angkutan desa di Brebes mogok operasi memprotes maraknya odong-odong yang ikut mencari penumpang umum di jalan raya. Para pengemudi menilai aparat tidak tegas menegakkan hukum. Senin lalu puluhan sopir angkutan desa di Kecamatan Bumiayu Brebes mogok operasi memprotes keberadaan odong-odong yang membawa penumpang umum di jalan raya. Mereka juga menghadang angkudes lainnya yang tengah membawa penumpang agar ikut mogok. Ratusan warga dan pelajar yang hendak pulang ke rumah pun terlantar dan terpaksa berjalan kaki. Sopir angkudes menilai aparat baik Dinas Perhubungan maupun polisi lalu lintas tidak tegas menegakkan hukum menindak odong-odong. Odong-odong itu sebenarnya harus ditertibkan. Satu, dia tidak ada surat-surat. Dua, dia tidak trayek, tidak bayar apa itu namanya, kir. Ya, terus satu lagi, dia harusnya itu diganggang, nggak boleh di jalan raya. Ya. Gitu loh. Terus itu harus ditertibkan. Kenapa itu odong-odong jalan beroperasi? Karena ya tahulah birokrasi. Dia mesti bayar aman itu loh. Jadi intinya odong-odong itu ditertibkan lah. Jadi angkot yang dirugikan itu loh. Para sopir angkudes akhirnya mendatangi Mapolsek Bumiayu bertemu personel Satlantas Polres Brebes dan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan menyatakan penindakan hukum odong-odong adalah wewenang polisi lalu lintas. Tindakan pasti kami melakukan. Kami sudah komunikasi dengan BPTD. Biar lengkap, BPTD akan kita hadirkan untuk operasi bareng. Sehingga nanti secara teknis adalah kewenangan Dishub, gakumnya ada di Lantas Polri. Para sopir angkutan desa mengancam akan menggelar razia odong-odong sendiri jika Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas tidak menindak tegas keberadaan odong-odong yang beroperasi di jalan raya. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Gunung Merapi kembali mengalami erupsi Minggu dini hari. Awan panas dan lava pijar mengalir ke arah Kali Pepeng.
Semburan awan panas meluncur sejauh 1.400 meter ke arah barat daya atau ke arah Kabupaten Magelang Minggu dini hari. Erupsi terjadi beberapa kali pada Minggu dini hari. Meski begitu, belum ada laporan hujan abu vulkanik di sejumlah pemukiman yang berada di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi masih berada pada status siaga level 3 sejak 5 November 2020. Masyarakat dihimbau menjaga jarak aman sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi. Pesawat TNI Angkatan Udara menebar garam untuk hujan buatan. Hujan buatan diharapkan bisa mengisi sejumlah waduk yang turun debit airnya. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara, petugas Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, serta BMKG memuat 800 kg garam ke dalam pesawat C-212 milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Adi Sumarmo, Solo. Garam tersebut akan ditabur di udara untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca menghadapi musim kemarau di wilayah Jawa Tengah. Garam yang ditabur di angkasa diharapkan bisa memancing turunnya hujan untuk mengisi air sejumlah waduk yang ada di Jawa Tengah. Di beberapa waduk, debit air sudah mulai berkurang sehingga TNI AU bekerja sama dengan pemerintah membuat hujan buatan atau lebih dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca. Jadi harapannya ada pertumbuhan awan di mana yang kita mendapat informasi dari BRIN maupun teman-teman BMKG, sehingga kita akan semai garam di sana untuk membuat hujan buatan. Yang harapannya bisa membuat hujan dan mengisi waduk-waduk yang sudah berkurang debit airnya tadi. Operasi hujan buatan yang diinisiasi Kementerian PUPR dilakukan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dan berlangsung sejak tanggal 31 Mei hingga 10 Juni lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Ratusan lansia mengikuti pengobatan gratis di Gor Kedunguni, Kabupaten Pekalongan akhir pekan lalu. Mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari dokter dan mendapat obat secara cuma-cuma jika diperlukan. Ratusan lansia mengikuti pengobatan gratis di Gor Kedunguni, Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perempuan Berkebaya Indonesia, Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Mereka mendapatkan layanan konsultasi kesehatan dengan dokter dan obat gratis jika diresepkan oleh dokter. Selain hipertensi, peserta umumnya mengeluhkan atau mengalami migrain, asam urat tinggi, rematik, dan insomnia.